Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Kuko Prastio, NPM 18110144 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari layanan bimbingan kelompok, yaitu tahap kegiatan. Sebelumnya Bapak sudah memberi pengumuman bahwa akan dilaksanakannya acara layanan kegiatan bimbingan kelompok dengan membahas topik bahaya narkoba. Menurut kalian, mengapa dalam layanan hari ini sangat penting untuk membahas bahaya narkoba? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kamu silakan. Terima kasih atas jawabannya. Dalam layanan bimbingan kelompok ini sangat penting untuk membahas bahaya narkoba, karena di dalam situ terdapat apa itu narkoba, serta dampak-dampak dari narkoba dan cara menghindarinya. Nanti kita bisa tahu dan membahasnya secara dan lebih dalam. Sekarang Bapak mau bertanya, menurut kalian apa sih itu narkoba? Kamu mau menjawab? Ya, terima kasih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syarat dan menghilangkan rasa sakit, dan serta menyebabkan rasa ngantuk yang amat besar, serta menimbulkan dampak yang kecanduan. Untuk jenis-jenisnya ada berapa menurut kalian? Kalau kalian tahu. Terima kasih untuk menjawab. Ada beberapa jenis-jenis dari narkoba itu sendiri. Yang pertama, ovarium, markorin, morfin, ganja, kokain, heroin, sabu-sabu, ekstasi, serta alkohol. Menurut kalian, dampak apa saja sih yang bisa menyebabkan dia bisa terjerumus di narkoba? Siapa yang mau menjawab? Kamu silakan. Terima kasih atas jawabannya. Dampak-dampak negatif yang dapat terjerumus dalam narkoba adalah yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak pola asuh. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dalam dampak ekonomi ini, kalian tahu kan, harga ganja atau harga sekitaran barang-barang kayak gitu itu agak mahal di lingkungan masyarakat. Kalau di dalam lingkungan perekonomian rendah, mereka pasti dapat terjerumus untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena dengan menjual, contohnya ekstasi, dengan 5 butir aja dapat mendapatkan nominal uang yang lebih besar, sekitar 1 jutaan. Begitulah banyaknya yang mudah terjumus di barang haram tersebut. Untuk pola asuh yang dimaksud ini dalam lingkungan keluarga ya. Pola asuh lingkungan keluarga yang salah akan menyebabkan anaknya atau anggota keluarganya terjerumus dalam narkoba ini. Contohnya gini, jika anak sering ditekan, maka dia akan sedikit murung dan merasa tidak terbuka oleh keluarganya atau ayah ibunya. Maka dari itu, pola asuh yang benar akan menyebabkan anggota keluarga akan merasa lebih baik, masih merasa terbuka akan masalah-masalah yang dihadapinya, dan merasa nyaman untuk mengutarakan apa yang ia inginkan dan apa ia mau. Yang ketiga adalah pergaulan. Pergaulan di lingkungan yang tidak baik atau negatif, maka akan menyebabkan individu tersebut terjerumus dalam barang haram tersebut. Contohnya kalau dia bergaul sama orang yang pecandu narkoba atau peminum minuman keras, maka ia akan berikutnya atau berhari-hari akan mengikuti individu yang negatif itu. Dan jika dia bergaul sama individu yang positif, contohnya yang suka mengaji, rajin sholat, rajin beribadah, dan rajin yang lainnya, maka ia akan mengikuti hal-hal yang positif tersebut.
menurut kalian bagaimana cara mengatasi atau menghindari narkoba agar tidak terjumus dalam narkoba tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, benar sekali. Cara menghindarinya adalah memiliki teman yang baik atau lingkungan yang baik, yang positif, yang bisa mengajak kita berbuat dalam hal yang positif yaitu. Nah, dan kedua, pola asuh yang baik. Ya, kita sebagai orang tua dapat memberi pola asuh yang baik untuk anak-anak kita, dan anak-anak juga bisa merasa terbuka untuk mengatakan hal-hal yang merasa tidak enak di dalam dirinya kepada orang tuanya. Untuk nggak terasa ini ya sudah membahas lebih banyak dan merasa tegang ya. Untuk mencairkan suasana, marilah kita mengikuti instruksi saya ya, untuk mencairkan suasana biar asik. Kalau saya bilang semut, kamu tangannya gini ya. Kalau bilang badak, tangannya gini, oke? Satu, Bapak contohin dulu. Semut, badak. Semut, badak. Ya, 1, 2, 3. Semut, badak. Badak, semut. Semut, badak. Semut, badak, semut. Ya. Nah, terima kasih sudah melakukan ice breaking dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi dalam kegiatan ini. Nah, menurut kalian apa sih kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini tentang bahaya narkoba? Ya, mulai dari kamu. Ya, terima kasih. Nah, iya betul. Terdapat banyak dampak negatif yang ada di bahan narkoba ini. Mulai dari kesehatan kita bisa menurun, dan rasa kecanduan itu pasti ada, serta perekonomian kita juga menurun karena sering membeli bahan-bahan kayak gitu, serta lingkungan yang tidak sehat kalau sudah terjerumus dalam narkoba tersebut. Maka dari itu anak-anak diharapkan untuk tidak pernah mencoba atau memakai bahan-bahan haram tersebut. Ya, terima kasih.